Self-mastery. How to stop being lazy without motivation. Look, let me guess. Awal bulan kamu bilang, "Oke, bulan ini gue bakal lebih disiplin, lebih hemat, lebih fokus." 2 minggu kemudian, saldo rekening lebih kecil dari yang kamu kira. Target nggak disentuh. Dan muncul pikiran yang ngeselin. Gue tahu harus ngapain, tapi kenapa gue nggak ngelakuin? Kalau itu kamu, masalahnya bukan malas, dan bukan kurang motivasi. Masalahnya adalah self-mastery. My name is Erin Yama, and I spend way too much time thinking about money and why people keep sabotaging themselves financially. If you're someone who tahu teori keuangan tapi susah konsisten, gampang nunda, dan sering ngerasa kok gue gini-gini aja, make sure to hit the subscribe button and give this video a thumbs up if this helps you out. Kenapa malas? Itu salah diagnosa. Ini asumsi yang salah tapi populer. Kalau gue lebih termotivasi, gue bakal lebih rajin. Faktanya, menurut University of Scranton, 92% orang gagal mempertahankan goal yang mereka buat. Padahal mereka pengen berhasil. Artinya ini bukan soal niat. Here's the thing. Otak kamu tidak dirancang untuk mengejar tujuan jangka panjang. Otak kamu dirancang buat hemat, energi, cari kenyamanan, hindari stres. Jadi saat kamu nunda, itu bukan cacat karakter. Itu default system. Kenapa masalah ini paling kelihatan di duit? Malas jarang muncul sebagai diam. Biasanya muncul sebagai milih yang paling nyaman. Contohnya, nggak budgeting karena kira-kira tahu, nunda nabung karena bulan depan aja, check out impulsif karena capek mikir. Sekarang angka. Rata-rata orang menghabiskan sekitar $2.500 per tahun buat makanan di luar. Kalau uang itu diinvestasikan 7% selama 30 tahun, nilainya jadi sekitar $240.000. Jadi masalahnya bukan satu keputusan besar. Masalahnya adalah kenyamanan kecil yang diulang terus. Kenapa motivasi itu strategi buruk now? You might be thinking, berarti gue harus lebih disiplin. Masalahnya, disiplin berbasis motivasi itu rapuh. Riset Roy Baumeister menunjukkan willpower itu terbatas. Dipakai seharian, ya habis. Makanya, pagi niat nabung, malam impulsif belanja. Bukan karena kamu lemah, karena sistem kamu buruk. Kalau rencana keuangan kamu bergantung pada gue harus kuat, itu rencana yang gagal dari awal. Musuh asli, friction, dan identitas. Here's what most people don't realize. Orang yang kelihatan disiplin bukan lebih kuat. Mereka hidup di sistem yang lebih pintar. Kalau kartu tersimpan di semua aplikasi notifikasi, promo nyala, target keuangan samar, itu bukan kurang niat. Itu desain hidup yang salah. Perilaku mengikuti identitas. Identitas mengikuti bukti. Kalau tiap hari bukti yang kamu lihat adalah nunda dan batal, otak kamu menyimpulkan, gue emang orangnya kayak gini. Pelajaran dari $5.000. Pertama, ada titik penting. $5.000 tabungan pertama. Bukan karena besar, tapi karena efek psikologisnya. $5.000, bukti kamu bisa nahan diri, nurunin kecemasan, ngubah identitas. Jadi, gue bisa ngatur duit. Makanya banyak orang stuck bukan karena miskin, tapi karena nggak percaya sama diri sendiri. Framework self-mastery, singkat and realistis. Tanpa motivasi, tanpa drama. 1. Kecilkan aksi. Kalau butuh niat besar, bakal gagal. Nabung $25 per minggu, catat satu kategori. 5 menit belajar kecil tapi konsisten menang. 2. Hilangkan satu friction, tanya. Apa yang bikin ini ribet? Hapus kartu dari app auto transfer tabungan rekening tanpa kartu. Ini bukan disiplin, ini desain. 3. 1 non-negotiable. Harian. Boleh kecil, nggak boleh nol. Cek saldo log pengeluaran 1 halaman baca. Ini membangun trust ke diri sendiri. Itu fondasi self-mastery. Penutup self-mastery itu bukan hustle,
Bukan bangun jam 4 pagi. Bukan nunggu motivasi. Ini tentang tetap jalan saat kamu nggak pengen jalan. Pilih satu hal kecil hari ini. Bikin otomatis. Dan lakukan meski rasanya sepele, karena masa depan kamu nggak ditentukan sama motivasi.